kalau orang sudah sandang pangan, sudah bicara papan. Papan. Oh. Kenapa Bali Sarung, Pak? Atau kenapa enggak warung, nasi campur gitulah, sate, gulai atau restoran, kafe gitu, Pak? Apa yang jadi sedikit? Halo, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel podcast Bali Today. Channel podcast Bali Today adalah sebuah channel yang fokus to inspire people grow together. Menginspirasi banyak orang untuk tumbuh secara bersama-sama. Apabila Anda, pengusaha besar maupun pengusaha kecil, pedagang kaki lima, pedagang pasar, murid sekolah, mahasiswa, guru, dosen, pegawai swasta, pegawai negeri sipil, polisi, tentara, ataupun siapapun dan apapun profesi Anda yang punya cerita menarik dan banyak menginspirasi orang, ataupun Anda ingin mempromosikan produk dan jasa Anda agar lebih banyak jaringannya, atau Anda ingin sekedar tampil di podcast YouTube, hubungi channel podcast Bali Today di bawah ini. Kami akan interview Anda dan explore bisnis Anda lebih detail agar supaya banyak orang terinspirasi dan mengenal bisnis Anda secara lebih mendalam. Semua kami layani secara gratis. Semoga channel podcast Bali Today bermanfaat untuk banyak orang, menginspirasi banyak orang, dan membantu memajukan bisnis Anda semua. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan sukses untuk bisnis Anda. Salam dari podcast Bali Today. Jangan lupa subscribe agar Anda mendapatkan notifikasi otomatis dari setiap video-video baru kami. Dan jangan lupa like, comment, and share kepada saudara, kepada teman-teman Anda, agar supaya podcast Bali Today bisa memberikan manfaat dan memberikan hal-hal positif kepada lebih banyak orang. Demikian dari kami, podcast Bali Today. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joni, kalau tadi Pak Joni kan habis dari STM kuliah, teknik industri, STM kerja, teknik industri, kemudian pindah ke Bali, kemudian bekerja di proyek berat, mesin berat, alat berat, kemudian sekarang bekerja di salah satu konstruksi, kan gitu. Boleh dong nanya-nanya, di Bali kan juga ada industri, ya. Ada nggak spesifik reason, alasan yang memilih bahwa kuliah industri, sekerja sebelumnya industri, kok nggak bablas saya baca ceng industri ngono loh, kok ganti haluan ke sipil konstruksi, boleh sedikit dibuka itu rahasianya itu. Baik, jadi begini Pak Rudi, setelah saya jalani sekarang ini, kondisi sekarang ini kan saya ada di perusahaan, di core-nya pekerjaannya di teknik sipil, atau kalau bicara di perusahaannya namanya jasa konstruksi. Pertanyaannya, dulunya kan dari teknik otomotif, artinya kalau mulai dari keteknikan, SMP umum nih, STM teknik otomotif. Kerja di bagian mesin industri, terus kuliah di teknik industri, kemudian ke Bali, bulan saat ini itu masuk ke sipil. Jadi setelah saya jalanin, peluang untuk kita survive saat itu, kita nggak bicara pandemi Pak. Peluang normal ya? Normal. Oke.
semua orang tahu bahwa namanya orang membangun itu unlimited. Arti kondisi bencana di sini itu kan kalau yang dulu bukan wabah. Bisa gempa bumi, bisa banjir, bisa tanah longsor. Yang notabene efeknya itu damage. Dalam artian akan ada kerusakan fisik. Nah kalau sudah ada kerusakan fisik, itu pasti ujung-ujungnya orang sipil yang kerja. Makanya kalau bicara peluang, saya dulu juga kalau tahu sekarang saya mau di teknik sipil, mungkin aku dari dulu sekolahnya teknik bangunan. Oke. Tapi ternyata nggak bisa kita itu tahu semuanya bukan dukun lah ya gitu ya. Jadi kesana arahnya. Jadi setelah saya jalanin seperti itu kondisinya. Tapi dengan kondisi pandemi itu kan berbeda. Tapi kita kondisi normal dulu nih. Kenapa saya kok memantapkan diri keluar dari perusahaan apa namanya industri manufaktur dalam artian di perusahaan kertas. Saya di sana sebagai orang teknik, walaupun bukan orang sipil, tapi memang saat itu saya ada di posisi engineering, yang notabene sipil itu ada di lingkup saya. Jadi saya mengatur bagaimana pekerjaannya tim teknis mesin, tim teknis sipil itu dalam perencanaan kami. Jadi gambar juga bisa, engineering juga bisa. Bahkan saya yang bagian perencana saat itu. Nah, setelah banyak belajar dan jadi mohon maaf sedikit saya potong. Berarti di level manajemen tapi juga kadang-kadang masuk operasional gitu ya? Ya. Jadi pada saat ada satu hikmah yang saya rasa di perusahaan waktu di Banyuwangi ini cerita, karena lumayan panjang kalau dipresentasekan saat ini bisa dikatakan pengalaman kerja saya itu kan masih banyak di perusahaan industri. Ada 9 tahun di sana. Saya di Bali baru dalam 6 tahun sekarang. Jadi ternyata saya banyak belajar di sana itu kaitannya dengan satu terkait dengan keteknikan, gambar, terus dan yang tidak kalah penting karena saat itu di sana ada catatan tertentu terkait dengan pekerjaan dan manajemen. Jadi kebetulan ada hambatan di karir saya. Jadi walaupun saya kuliah pun itu tidak menunjang karir karena ada beberapa sistem yang setelah saya pelajarin yang memang mungkin perlu diperbaiki kalau kita bicara manajemen perusahaan untuk saat ini. Artinya lazimnya itu ya orang bekerja kan mestinya rewardnya itu berbeda antara orang yang bekerja dengan maksimal dengan yang standar seperti itu. Akhirnya saat itu saya memutuskan untuk ya bahasa simpelnya kalau pengen lebih ya semisal tempat yang kamu sekarang ada itu nggak bisa memberi, ya pilihannya kamu mau tetap bertahan di situ ataukah kamu cari yang lain. Karena saat itu saya berpikir, oh ini saya harus menempa diri untuk lebih maju, melihat potensi yang lebih baik. Ya saya memberanikan diri untuk saya belajar dari nol. Masuk ke Bali kan di Bali tidak ada industri kertas, jadi saya harus belajar dari nol. Bismillah. Yang saya alami karena dulu saya dari otomotif masuk ke teknik industri itu saya insya Allah diberikan kemudahan. Jadi saya punya keyakinan bahwa sebenarnya yang saya alami, yang saya jalani dan saya rasapi, asalkan kita mau sungguh-sungguh, terus mau belajar juga, insya Allah ada jalan. Jadi itu yang saya pahami. Ternyata ya benar. Jadi pada saat saya masuk, ternyata ujung-ujungnya kalau sudah bicara ada dalam satu perusahaan, ya kita bukan hanya bekerja dengan fisik, tapi dengan pemikiran juga. Dan tentunya kalau kita bekerja dengan maksimal, ya artinya secara fisik oke, secara pemikiran juga oke, itu pasti dinilai dengan kuat. Mungkin kalau pas kita bekerja kebetulan penilaiannya lamban, ya pilihannya di kitanya. Kita mau nunggu sistem yang ada di situ itu berubah, ataukah kita yang berusaha berubah nggak bisa juga, ya sudah. Karena kebetulan sedikit cerita kalau saya dulu, saya pengennya berubah nih, makanya nggak bisa, ya sudah. Kalau nggak bisa, saya nggak mau menghabiskan kesempatan saya gitu. Saya mendingan riset atau seperti apa. Makanya saya ke Bali dan kebetulan ketemu dengan orang-orang yang menurut saya cukup membangun saya, artinya dikasih kesempatan untuk tumbuh. Jadi seperti ini. Jadi tidak, istilahnya jangan kecil hati. Jadi kalau misalnya bukan dari background sipil, terus mau bekerja di sipil, asalkan kamu mau belajar dan ketemu dengan orang-orang yang
yang memang mau sharing untuk keilmuan dan yang lain itu insya Allah bisa. Karena kalau sudah masuk di manajemen, sebenarnya yang harus spesialisasi itu kan orang-orang tertentu nih. Misalnya orang kita bisa hire nih orang sipil, orang-orang spesifik yang lain seperti itu. Kebetulan kalau di manajemen industri kan saya dulu sebenarnya pendidikannya untuk manajerial. Jadi teknik industri itu arahnya itu manajerial. Jadi kalau sudah manajerial di semua perusahaan itu ujung-ujungnya ya nanti kalau sudah bicara operasional ke atas atau manajerial ke atas itu kan bicaranya manajemen sudah bukan secara spesifik teknik sipil, teknik mesin. Hampir sama. Cuma kalau punya knowledge lebih spesifik menunjang gitu ya. Makanya sedikit saya tambahkan dari dulu itu konsen saya mulai dari skripsi saya sampai dengan saya sekarang, saya kalau dalam basic industri itu kan ada man, mesin, method, material, environment. Saya konsen 5M kalau nggak salah ya. Ada 5M atau mungkin ada faktor yang lain. Saya lebih banyak ke subjeknya, ke manusianya. Makanya di skripsi saya maupun yang nantinya akan menjadi konsen tesis saya nanti kaitannya dengan MSDM. Karena manusia itu pegang peranan penting menurut saya. Karena bukan hanya orang digaji, tapi bagaimana memotivasi dia, bagaimana memberikan kesempatan kepada dia. Itu yang menentukan orang itu mau bekerja dengan maksimal. Ya memang ada level-level tertentu orang itu asalkan dikasih gaji yang cukup, dikasih ini cukup, dia sudah bisa termotivasi dengan baik. Ada, tapi ada orang-orang tertentu yang memotivasi itu bukan dari fisik, maksudnya bukan dari material, tapi dikasih kesempatan bahwa bisa belajar, bisa memegang satu tanggung jawab, itu merupakan motivasi yang kuat bagi dia. Jadi kalau secara umum garis besarnya yang saya sekarang ini alami bahwa ya di teknik sipil itu masih sangat banyak kesempatan untuk kita menjalani profesionalitas. Jadi lebih ke manajemen level ya. Artinya 5M atau mungkin SWOT analisis, kira-kira seperti itu ya. Kalau tadi industri di Banyuwangi, kemudian ke Bali, dan sudah tahu di Bali itu nggak ada industri. Sampean itu bonek berarti. Ya, tapi yakin gitu. Kenapa nggak? Ini yang normal loh ya. Aku industri, ya kudune ke industri dong. Nah, Surabaya, Sidoarjo, Jakarta, Semarang, atau kota-kota industri lah. Lah ini kok ke Bali ini bonek tapi ada keyakinan. Seperti apa ininya? Apa ya? Inspirasinya bagaimana? Inspirasinya begini Pak. Jadi sebenarnya yang saya alami kembali ke yang tadi itu. Kalau kita mau belajar dan memang kita bersungguh-sungguh, pekerjaan apapun, kalau memang kita bukan orang yang spesialis, ya kita berusaha belajar dan insya Allah ada jalan. Kebetulan memang dulu awalnya memang ya tentunya akan lebih baik kalau kita memutuskan untuk resign dari satu perusahaan, ya kita sudah punya pandangan itu akan lebih baik sehingga kita nggak berpikir pada saat kondisi darurat dengan kondisi kita nggak tertekan berbeda. Makanya pada saat itu kondisinya pas, jadi saya memang sudah berencana untuk pengen keluar, pengen resign, terus di Bali juga ada kesempatan untuk berkarya, ya sudah saya jalan. Cuman memang sudah saya gantungkan itu, artinya udah cita-cita kuliah S2 itu memang sudah jadi agenda. Cuman umpama dilihat itu dari mana jalannya, tapi itu nggak akan saya turunin dulu, itu tetap ada dalam agenda saya. Walaupun belum ngerti caranya gimana, pokoknya niat dulu ya gitu loh. Ternyata Allah memberikan jalan. Jadi saya masuk Bali 2014, 2019 saya dikasih kesempatan untuk masuk S2 dan saya memang itu biasanya nggak mau tanggung-tanggung. Kayak dulu mau STM, itu saya dari kampung untuk masuk STM waktu di Jember, STM favorit saat itu STM Negeri Jember jurusan otomotif itu terfavorit. Dan pemikiran kalau nggak masuk ya nanti harus, maksudnya opsinya bukan opsi yang sekolah yang lain, tapi ada yang lain, maksudnya opsi yang ekstrim. Jadi ya kita tujuan itu yang semaksimal mungkin. Sama dengan ini, saya nyoba sebenarnya S2 banyak di Bali, tapi saya kan nyoba nih
saya bukan orang teknik sipil, tapi saya harus masuk. Saya pengen masuk dunia kerjanya Udayana yang notabene semua tahu lah Udayana pasti standar kualifikasinya lebih tinggi. Jadi saya tanya dulu bisa nggak kalau saya bukan dari teknik sipil masuk ke sipil. Ternyata di Universitas Udayana ada konsentrasi dan saya coba tes. Jujur saya akui wong lama nggak belajar, nggak ada punya persiapan apa-apa, ya susah tapi kok dilalah keterima. Dan memang support dari pimpinan saya juga maksimal, artinya saya juga ditanyain Pak Joni ngapain kuliah lagi. Kan gitu. Pertanyaan umum. Iya, pertanyaan umum. Lagi karena maaf kebetulan dikasih kemudahan kan saya. Sebenarnya posisi saya sekarang ini harusnya orang-orang yang harusnya sudah S2 dan punya pengalaman, tapi saya sudah di situ. Jadi walaupun saya nggak kuliah pun sebenarnya sudah dapat. Tapi saya pikir ya itu tadi. Ngapain susah-susah lagi gitu ya? Ini kan kesempatan dan saya rasa nanti kalau sudah kuliah itu kan pasti banyak nanti peluang-peluang lain, keilmuan lain, dan yang tidak kalah penting kalau kita di Bali, ini yang saya rasakan beda dengan Jawa. Jadi sertifikasi itu penting. Jadi kalau misalnya kita bilang aku loh orang sipil, aku loh orang mampu bekerja, kita nggak bisa ngaku-ngaku. Memang bukti penting, dalam bukti fisik memang bisa bekerja. Tapi kamu punya sertifikasi nggak? Maksudnya punya ijazah apa enggak? Punya ini apa enggak? Karena kalau sudah bicara perizinan atau apa yang dinilai itu ya legalitas. Jadi gitu. Jadi pengalaman penting, belajar otodidak penting, tapi sertifikasi itu tidak kalah penting. Karena memang arahnya kan semua orang juga bukan hanya kalau misalnya di konstruksi ini bukan hanya pengen murah, tapi kan ya kalau bisa ya murah, ya cepat, ya bagus. Syukur bisa diutang ya kan. Gitu. Ini sedikit cerita tentang konstruksi. Jadi di zaman modern memang semuanya harus certification. Apalagi kalau internasional sekarang kan ada ISO gitu ya. ISO 9000, 91, 2015 dan sebagainya, atau ISO mengenai lingkungan. Jadi ada ya memang sudah zamannya begitu. Nggak bisa kita ngaku-ngaku ya, sudah ada nggak zamannya. Kalau tadi kan konstruksi ya? Konstruksi. Oke. Awal mula melihat konstruksi itu sebagai sebuah pilihan yang cocok di hati dan pas. Ini my life is construction gitu, kira-kira begitu. Pacarnya gitulah kira-kira ya. Seperti apa melihatnya itu? Pertama tentunya kan kalau kita bekerja itu sesuai dengan istilahnya passion ya, seperti apa itu akan lebih ringan. Kebetulan di awalnya itu kan ya sebenarnya senang kerja di lapangan, tapi pada saat sudah masuk dalam satu perusahaan nanti ujung-ujungnya pasti akan terposisi tetap di belakang meja seperti itu ya. Wallahu a'lam sih sebenarnya itu. Sebenarnya ingin belajar sampai dengan detail yang terkait teknis di lapangan, tapi ujung-ujungnya merapat lagi ke sana. Jadi setelah saya rasakan, berarti konstruksi dalam hal ini, konstruksi itu kan kalau bicara peluang kerjanya peluang dulu deh. Luas nih, seperti tadi saya ceritakan. Karena kalau misalnya nih kondisi orang istilahnya kena bencana pun, kalau bicara mau membangun lagi, ketemu orang sipil. Terus misalnya nggak bencana, kalau orang sudah sandang pangan, sudah bicara papan. Kalau sudah bicara papan, orang kalau sudah mempunyai kemampuan lebih, bukan standar lagi. Walaupun punya rumah ya pengen rumah yang lebih baik, kan gitu. Rumah satu pengen rumah dua. Satu pengen nambah lagi. Belum lagi pengen kalau rumahnya sudah penuh, pengen punya villa dan lain sebagainya. Jadi saya rasa itu akan terus bertumbuh. Jadi kalau kita bisa istilahnya ahli di bidang itu dan memang bisa menghasilkan produk, artinya produk berarti jasa konstruksi kita itu menghasilkan produk yang baik, ya insya Allah kita akan terus istilahnya nggak sampai berhenti lah karena kebutuhan orang tentang produk yang baik. Kalau di konstruksi kan berarti misalnya bangunan sipil atau apa yang baik itu ya orang pasti akan cari lah. Nggak mungkin orang aku
barang yang jelek-jelekan nggak mungkin seperti itu. Apalagi orang semuanya kan pengen dapat yang baik, pengen berupaya untuk bekerja, tentunya persaingan untuk bisa menjadi yang terbaik itu pasti seperti itu. Tapi memang yang saya rasakan dari tracking tadi itu, otomotif ganti ke industri, dari industri masuk ke sipil. Sipil itu sebenarnya lebih spesifik, tapi bekal saya di teknik industri sebelumnya ini yang membawa saya akhirnya ke arah manajerial. Sehingga sebenarnya kalau sudah bicara di perusahaan dan usaha apapun, kita pasti akan ketemu dengan manusia, pasti ketemu sama bahan, pasti ketemu sama alat-alat, pasti ketemu sama environment. Luas pasti seperti itu. Jadi kalau kita sudah mulai kenal, sudah mulai bisa ya minimal mengatur dan mengendalikan. Nanti kalau misalnya umpama dari 5 ilmu itu Anda kuasai, kalau hanya 2 ilmu yang dipakai ya itu keberuntungan Anda. Dan satu hal lagi yang menurut saya penting, sebenarnya kalau Anda invest atau Anda belajar banyak hal, mungkin saat ini belum perlu. Sama seperti saya dulu waktu di pabrik kertas, untuk apa saya belajar SDM, belajar purchasing, belajar accounting. Saya orang industri. Tapi ternyata yang saya jalani sekarang, saya ketemu gitu loh. Pada saat Anda pada posisi tertentu itu, ya Anda harus tahu. Nggak bisa hanya tahu satu hal. Jadi itu yang membuat kebetulan saat ini, umpama bekerja saat ini itu istilahnya tidak semua skill yang sebelumnya ada itu saya pakai. Masih ada beberapa yang masih saya simpan karena memang ya untuk di teknik sipil kan tidak semua. Apalagi kalau sudah masuk ranah manajerial, kalau kita mau spesifik kan kita bisa libatkan teman-teman yang misalnya teknik sipil, arsitek. Kan kalau bisa sipil ada arsitek, ada orang sipil tersendiri, ada orang strukturnya, ada ME dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi keyakinan bahwa belajar itu akan ada manfaatnya, entah hari ini atau yang akan datang. Dan satu hal lagi tadi, kalau ada bencana itu musibah tadi ya, tapi bagi orang sipil itu berkah gitu ya. Artinya pada saat ada bencana itu kan itu istilahnya satu hal yang dari sipil yang masuk ke sana. Ya masuk ke sana. Ya. Itu bagian dari tugas dan memang ya itu sipil. Mau orang belajar formal maupun tukang-tukang konvensional kalau sudah bencana semuanya akan bisa bekerja. Jadi core-nya ke sana sih Pak. Kalau sekarang kan pandemi. Sak dunia ini kabeh mumet ini. Nah, tapi ada orang yang berjiwa positif kan. Nah, Pak Joni sendiri secara pribadi melihatnya bagaimana, dan dari sisi konstruksi tadi ya melihatnya bagaimana? Baik, terkait dengan pandemi ini saya rasa banyak orang yang di luar dugaan, dalam artian memang satu kejadiannya ini sendiri kan cukup lama dan jarang sekali terjadi, dan ternyata ini memang betul-betul terjadi. Bahkan kalau di dunia konstruksi, biasanya dalam satu kontrak kerja itu kan ada istilahnya force major, sesuatu yang di luar dugaan. Pandemi ini ternyata tidak masuk di sana. Tidak masuk. Dan ternyata efeknya multidimensional gitu Pak. Makanya kalau di konstruksi sendiri mau tidak mau memang ya terpengaruh. Kebetulan pengaruh secara langsungnya gini. Ya kalau sudah aktivitas dibatasi, ya gimana kita bekerja kan gitu Pak. Otomatis semua orang akan produktivitas menurun. Kemudian karena udah berjalan beberapa bulan, awalnya sih orang masih bisa aktivitas dan lain sebagainya. Tapi lama kelamaan bukan lagi masalah ketakutan orang beraktivitas, tapi ketakutan orang untuk investasi. Karena apa? Kita nggak tahu ini sampai kapan pandeminya. Tanpa ada kepastian. Tanpa ada kepastian, dan otomatis kalau kita bicara di Bali, kan secara infrastruktur nggak ada yang rusak nih Pak. Kan itu. Kalau kita flashback tadi itu, kebutuhan papan mereka ini sudah ada. Bahkan
apalagi sekarang sudah dengan adanya pandemi sudah lebih dari 6 bulan lah misalnya, itu semuanya udah efek. Umpama istilahnya kita bertahan itu pasti kalau misalnya penghasilan secara real berkurang. Belum lagi hal-hal yang lain kan juga makin berat. Mau tidak mau akan memaksa, boro-boro mau bikin rumah baru, boro-boro mau renovasi kayak gitu. Ya untuk bertahan aja kayak gitu. Makanya jadi kondisi ini betul-betul ngefek. Dan kebetulan ada beberapa, kita kan juga cari informasi apakah kondisi ini dialami oleh perusahaan kami sendiri. Ternyata ya merata Pak, kan gitu. Dan salah satu perusahaan yang konstruksi yang cukup besar di Bali pun juga kebetulan saya kenal dengan top manajernya, sama kena efek Pak. Ya pasti. Yang agak tidak kena efek karena memang itu backupnya pemerintah, dia masih bisa jalan. Ya proyek-proyek pemerintah masih berjalan walaupun itu agak terhambat tapi masih jalan. Tapi kalau swasta sangat berat kondisinya. Makanya di tahapan-tahapan seperti ini betul-betul yang sangat berat bagi konstruksi. Mungkin ada beberapa perusahaan yang sudah, kalau ownernya menyetujui, biasanya ownernya langsung minta untuk stop dulu. Ya, otomatis kalau stop berarti tenaga kita pulangi. Yang tinggal bertahan hanya orang-orang yang manajerial yang memang kita harus survive untuk beberapa pekerjaan yang belum selesai. Dan tentunya kan kita harus mempunyai inovasi dalam artian dengan kondisi yang masih belum ada project misalnya, ya kita berbenah sistem yang ada di dalam itu kita perbaiki. Terus ya tentunya kalau sekiranya semuanya itu sudah settle dan ternyata belum ada market yang masuk, ya kita harus cari opsi untuk alternatif income kayak gitu. Karena kan tim beberapa tidak kita PHK, tapi kita rumahkan dulu dengan kita kasih beberapa bantuan sampai batas waktu tertentu. Akhirnya ya sebagai manajemen kita kan juga berpikir untuk cari alternatif usaha yang sekiranya bisa membantu meringankan beban juga. Usaha marketing tetap jalan, artinya kita tetap berusaha untuk cari klien-klien baru, baik online maupun offline. Tapi saya rasa dengan kondisi sekarang, kalau level hanya untuk bikin rumah pribadi yang kebutuhannya untuk kebutuhan papan itu tadi masih kecil. Yang masih memungkinkan itu untuk orang-orang yang investasi, yang notabene mereka sudah melihatnya recovery atau pemulihan nanti itu akan mulai dibuka itu seperti apa dan kapan. Nah, makanya ada beberapa potensi klien yang masuk itu sudah melihatnya, ini sudah mulai saatnya nih, sudah mulai bangun nih, karena kemungkinan 3 bulan lagi akan sudah mulai rame, dalam artian Bali sudah mulai terima tamu dan lain sebagainya. Jadi yang punya kantong tebel masih untuk investasi itu mungkin masih jalan ya. Seperti yang tadi saya sebutkan, jadi awalnya kan cuma mereka berhenti, lama-lama sudah khawatir untuk mengeluarkan duit karena khawatirnya nanti udah dikeluarin ternyata belum tahu ujungnya kapan kayak gitu. Dan sumbernya kadang-kadang sumber pemasukan dari private company juga kadang-kadang stop atau menurun juga ya kan? Menurun Pak, menurunnya drastis. Kalau stop ya kita berupaya survive dulu kan. Makanya ini merupakan titik-titik yang cukup berat ya di konstruksi. Dan kita ya berupaya semaksimal mungkin untuk survive. Makanya kita sudah mulai coba beberapa alternatif bidang-bidang usaha lain entah itu di konstruksi maupun non konstruksi. Tapi prinsip kami sih saya rasa saat ini ya kembali ke istilahnya kebutuhan dasar hidup orang. Kalau papan kayaknya masih belum, tapi bukan berarti kita tinggalin, karena ini sebenarnya kalau kita kondisi normal sebenarnya usaha atau peluang bisnis di konstruksi itu kan masih bagus. Cuman kalau sudah pandemi kan semua pasti bukan pada posisi yang ideal. Jadi ya kita akan tetap jalani dulu nih untuk kita kembangkan. Ya artinya memang semua orang terimbas, terpengaruh, drop, dan tidak hanya konstruksi ya. Bisnis apapun kayaknya ya ada beberapa bisnis yang naik, mungkin yang kesehatan mungkin naik, tapi yang hampir semua. Jadi itu yang harus orang berputar otak dan berpikir positif, cari inovasi, cari peluang baru yang mungkin ini. Ya,
Jadi sekarang ini dari timnya Pak Joni sedang mencari peluang-peluang baru di luar bisnis konstruksi yang mungkin bisa membantu solusi. Ya, jadi dengan keyakinan itu maka Pak Joni berpikir sama juga tadi keyakinan bahwa kuliah itu penting, keyakinan bahwa kembali insya Allah ada, keyakinan bahwa coba cari bisnis lain. Nah, mungkin itu yang connect untuk menginspirasi keyakinan untuk bahwa pasti ada solusi dengan cara mencari mungkin 1, 2, 3 ada yang ketemu salah satunya gitu ya. Iya. Dan Pak Joni sekarang mau berpikir untuk melihat sebuah peluang tentang bisnis sarung pantai. Nah, makanya Pak Joni ini sedikit mau menginterogasi ini tentang bisnis Bali Sarung yang bergerak di bidang beach sarung pantai, ekspor, dan ini salah satu usaha yang dipikir mungkin akan memberikan sebuah peluang, harapan ataupun kalaupun tidak pasti itu bisa jadi sebuah catatan positif yang mungkin bisa menginspirasi bisnis apa lainnya. Yang intinya niat gitu ya. Kenapa Bali Sarung, Pak? Atau kenapa enggak warung, nasi campur gitulah, sate, gulai atau restoran, kafe gitu, Pak? Apa yang jadi sedikit? Jadi latar belakang gini, kalau latar belakang utamanya ingin dapat beberapa alternatif itu karena memang ya tadi karena aktivitas di konstruksi kan sedang melemah saat ini. Jadi kita harus berusaha untuk survive gimana caranya. Salah satunya sekarang ini kan kalau kita bicara aktivitas yang masih jalan itu kan ya itu tadi aktivitas di dalam rumah misalnya seperti itu. Jadi segala aktivitas itu masih dalam kurun dalam jarak tertentu posisinya. Jadi kalau masih kondisi seperti ini tentunya kebutuhan dasar orang yaitu tadi sandang, pangan, papan kayak gitu. Jadi kita berpikir cari beberapa alternatif untuk bisnis sampingan. Terus pemikiran dari kami itu kan salah satunya ya online kan gitu Pak. Online. Nah, online kita berpikir online apa yang sekiranya kita juga bisa survive. Survive karena kalau bicara online yang berpikir bahwa sekarang enaknya jualan online itu pasti bukan kami. Sudah banyak orang. Mungkin sekarang mungkin kami dirasa yang paling terakhir nih. Tapi saya rasa salah satu kunci nih kalau jualan online selain dari bagusnya produk dan lain-lain itu kan biasanya kan juga harga. Saya juga berpikir untuk tentunya kalau sudah bicara harga ini kan bagaimana caranya mendapatkan satu barang yang bagus dengan harga yang kompetitif ke sumbernya. Kan itu. Paling ada beberapa alternatif misalnya kita mau hias, mau ekspor tumbuhan juga iya, tapi saya rasa itu tantangannya akan lebih banyak. Masih proses kita gali informasi semua. Nah, kebetulan ini kan kalau bicara Bali Sarung kami sudah punya udah kenal. Jadi kami melihat potensi itu ada. Kalau misalnya terpaksa nih sekarang belum bisa rame marketnya karena memang orang belum ke pantai. Yang kami lihat ini kan Bali Sarung ini garment. Garment itu dalam artian core-nya itu di pakaian. Nah, tinggal pakaiannya itu ada apa saja. Tinggal kita lihat nanti kalau pakaian pantai pasti sudah banyak nih Mbak ya. Tinggal nanti kita ingin tahu kalau misalnya kita ingin jualan apa online, apa offline. Gitu aja. Kalau misalnya online, tentunya yang pikiran dari kami, kalau misalnya dari garment ini sudah mempunyai satu agen atau distributor tunggal, berarti kami akan hubungan dengan situ. Tapi kalau misalnya masih terbuka untuk bisa kami ambil barang langsung dengan jumlah tertentu, terus kami jual online juga bisa. Tapi harapannya sih sebenarnya segmentasinya jangan mengganggu market yang sudah ada di Pak Rudi yang ada di Bali Sarung itu sendiri. Jadi kita berupaya cari market yang belum tergarap. Kayak gitu. Misalnya kalau Pak Rudi sudah ekspor, terus mungkin di Indonesia ada beberapa tempat yang belum.
ya nanti kita coba gali ke sana. Ya mungkin kalau jumlah yang kecilnya sih pengen skala yang kecil dulu lah. Ya. Tapi dengan itu saya malah jadi terpikir ternyata iya ya sekarang ini mungkin kalau bicara pakaian pantai ini setahu kami sih kita sempat buka di websitenya Bali Sarung juga. Itu kan masih istilahnya orang-orang tertentu yang akan membeli dan kalau untuk kita lihat saat ini kebetulan kita juga riset Pak, produk yang sedang laku saat ini itu kan hijab di Bali ini itu yang rating pengirimannya banyak itu kan hijab. Kami berpikir pengen tanya apakah di Bali Sarung itu juga produksi itu. Kalau misalnya itu tidak, apakah sudah ada inovasi untuk produk istilahnya Islami untuk ke pantai misalnya kayak gitu. Karena trennya ke belakang ini orang yang kita lihat itu arahnya itu makin ada banyak kesadaran untuk beragama. Dalam artian yang dulunya kerudung lah atau hijab itu kan belum banyak, sekarang sudah mulai banyak. Cuman kan skalanya kalau tadi kita bicara pantai arahnya sebenarnya kalau ke pantai kan lebih ke arah kebuka, artinya kebuka. Kalau hijab itu kan ketutup. Makanya kita berpikir kalau sudah ada produk untuk ke sana dan memang belum tergarap marketnya, kita mau izin untuk cari market sendiri atau apa nanti seperti itu yang mulai dari yang kecil dulu lah. Karena dari sisi kami itu kan sebenarnya utamanya kita ingin memaksimalkan SDM yang masih ada di kami itu supaya nggak sampai kita berhentikan. Kita ingin carikan mereka aktivitas. Karena kalau selevel kami sebenarnya yang diberikan sudah full, cuman kan ada banyak teman-teman yang saya rasa mereka masih bisa dimaksimalin. Jadi kita berusaha mencarikan itu. Ya syukur-syukur nanti kalau sekiranya memang masih terbuka peluang, misal ini di Banyuwangi kan tentunya kalau bicara sarung pantai berarti yang market maksimalnya di yang area-area yang dekat dengan pantai misalnya. Berarti Banyuwangi juga termasuk, Lombok juga termasuk, Sumbawa juga termasuk. Kalau ditarik ke skala pribadi sebenarnya kalau perusahaan kan masih besar nih. Kalau skala pribadi saya sendiri itu kan keluarga di Banyuwangi. Kalau Lombok itu di tengah lah misalnya. Sumbawa juga ada keluarga. Jadi saya pengennya kalau secara pribadi pengen rintisan pertama ya jualan online yang mampu kita jalani. Kedua kalau misalnya kita online terbatas, misalnya pengen Pak Rudi juga mau expand untuk offline dalam hal buka toko, kita pun juga berusaha untuk support. Ya, jadi kebetulan saya sendiri selain sedikit sibuk di dunia podcast ini ada bisnis kecil-kecilan lah. Ya, kita ekspor Bali sarung pantai, baju-baju pantai ke seluruh dunia. Ya, jadi kalau Pak Joni nih mau nanya-nanya, ya saya sekarang jadi yang ditanya nih, jadi kebalik nih jadinya. Ya, jadi nggak apa-apa. Sekarang saya jadi tukang jawab sampean yang nanya ini. Apa pertanyaannya nih sekarang? Terima kasih. Jadi ini sebenarnya kesempatan yang sangat berharga bagi saya. Jadi saya selaku orang yang pasti lebih muda nih dari Pak Rudi, yang pengalamannya masih sangat kurang dari Pak Rudi. Jadi saya ingin dapat cerita nih terkait dengan Bali Sarung yang tentunya kalau dikasih kesempatan ya saya pengen dari nol dulu nih ceritanya. Cerita dari nol nih. Cerita dari nol dulu nih, artinya biar sama-sama tahu nih trackingnya dari mungkin kalau boleh dari asal, terus pendidikan, terus pernah bekerja di mana sampai dengan sekarang mungkin salah satunya perusahaannya Bali Sarung. Saya nggak tahu nih, barangkali ada perusahaan-perusahaan yang lain yang saya juga belum tahu, nanti bisa di-sharing oleh Pak Rudi. Monggo Pak Rudi. Ya. Saya kecilnya itu dari madrasah. Madrasah Ibtidaiyah Wonotoro itu di Sambi, Boyolali, Jawa Tengah. Boyolali. Ya. Kemudian SMP ke kota ngekos, kemudian SMA ke Solo, SMA 6 negeri. Nah, itu SMA-nya Presiden Indonesia itu. Jokowi itu. Jokowi. Ya, itu satu alma mater itu. Terus habis itu saya kuliah di Malang, jurusan akuntansi.
Akuntansi. Ya, jurusan akuntansi, tapi balik kayak sampean tadi, orang kampung, duitnya mepet, jadi kuliah itu bagi saya ini, saya nggak punya backup dana. Jadi saya waktu itu caranya berpikir bahwa gimana ini, kalau kerja itu nyari kerja ya susah, orang belum punya pengalaman. Akhirnya apa yang saya lakukan, katanya ada beasiswa, akhirnya saya itu ngejar, belajar pagi, siang, malam. Tidur 2 jam, tidur 3 jam itu makanan sehari-hari bagi saya. Akhirnya saya dapat beasiswa. Dari semester 2 sampai lulus saya dapat beasiswa. Jadi kalau IP kumlot itu sudah makanan sehari-hari. Ya, kira-kira begitu deh. Ya. Tapi di satu sisi saya juga memulai bisnis. Jadi karena saya nilainya bagus, mohon maaf nih. Itu saya buat semua ujian semester itu, habis ujian itu saya bawa pulang. Terus saya konsultasi ke dosen, saya jawab. Pak tanya ke dosen, Pak dosen, tadi saya udah jawab, ini jawabannya ini, mana yang salah? Nah, kadang-kadang saya ada 100 pertanyaan misalnya ya, ada salah 2, 3, 5. Saya minta Pak dosen, yang benar kayak apa? Gitu. Oh, baik. Dapat kan? Jadi semua semester itu ada pertanyaan, karena saya kumpulin jawabannya. Yang salah saya tanyakan dosennya, saya jadikan buku pedoman ujian semester. Saya jadi buku. Saya mohon izin ke dekan saya, Pak, saya mau punya ide kayak gini. Oh, bagus, disupport. Jadi anak-anak adik kelas itu beli buku saya. Mari ngono ada yang fotokopi sendiri. Saya datengin, mau tak tempeleng aja tuh. Kita susah-susah. Hak paten nih, tapi nggak ada hak paten ya. Tapi hak ya begitu deh. Ojo ngono ta, iki wis susah-susah kowe bayar titik fotokopi aku batine titik kok koyo ngono. Nah, terus dia minta maaf. Akhirnya wis kamu jadi reseller aja deh. Ya wis. Jadi satu kampus itu yang jurusan accounting dan manajemen itu kan satu ya, sama perbankan yang sama-sama itu jadi referensi punya saya. Dari situ saya dapat duit. Plus beasiswa. Plus saya ke pasar ngumpulin ke kampus-kampus lain ngumpulin kertas-kertas bekas-bekas itu. Jadi tukang kebun di sekolah-sekolah itu saya connect dengan mereka. Pak, atau ke dosen-dosen punya kertas-kertas bekas, saya ambilin semua. Telepon saya, Pak. Saya pengen dibantu, saya nggak punya uang, saya maunya begini. Disupport semuanya. Ya, oke. Jadi kenalan saya itu dosen-dosen itu. Rudin, ini ada kertas, ambil. Nah, udah, saya ambil. Saya lempar ke pasar untuk bungkus-bungkus tahu, tempe. Tapi itu ya luar biasa. Nggak ada motor, pakai sepeda ontel tuh. Ke gurunya tempat dosen itu ngontel. Nanti ya kira-kira begitu. Itu cerita ya susah, tapi asik karena kita suka melakukannya. Itu yang saya lakukan. Terus kemudian saya bekerja setahun di Malang, kemudian saya pindah ke Bali. Katanya Bali itu kota internasional, jadi saya pengen lihat. Wah, katanya indah, seluruh dunia ke sini. Mosok saya enggak, saya ke Bali. Ya, tapi kemudian saya terinspirasi oleh salah seorang penjahit di Monang Maning. Dia penjahit, pendidikannya SD. Kemudian suatu saat saya bekerja di garment juga, dia salah satu supplier. Tapi pas ke situ ada bule. Saya tanya, Bu, barangnya Ibu kok ada bule? Oh ya, diekspor itu. Loh, yang ekspor siapa? Ya dia. Saya mulai telusuri, gimana caranya kok bisa ekspor? Padahal belinya cuma, ya banyak ya lumayan lah, bisa kadang dikit kadang banyak. Terus saya nanya ke kargo, emang bisa ekspor ya? Walaupun sedikit, bisa. Caranya gimana? Kamu jadiin aja barangnya, kasih saya yang ekspor. Oh, gampang kayak gitu ya. Nggak usah susah-susah. Ya, oke. Ya kayak kita masukin ke kantor pos, tahu-tahu nyampe, udah gitu aja. Oke. Nah, udah dari situ saya mulai bekerja, pindah-pindah perusahaan. Saya pindah itu 8 perusahaan untuk cari ilmu. Saya waktu melamar itu sudah ngomong, Pak, saya nggak lama loh di sini loh. Kenapa? Saya nanti cuma mau cari ilmu. Gaji nggak usah banyak-banyak, Pak. Loh, kalau orang tuh nyari gaji banyak kan? Saya itu malah ngomong, Pak, gaji nggak usah banyak-banyak. Saya ngekos 70.000, makan 200.000,
Jadi 270.000 itu udah cukup, Pak. Pak, gaji segitu aja nggak apa-apa. Tapi saya mau cari ilmu. Boleh, nggak apa-apa. Jadi kayak gitu. Ya, itu tahun 97, 300.000 itu udah cukup. Ya. Tapi saya pernah gaji saya 3 juta. Tahun 97 sih. Karena bagus prestasi apa-apa. Tapi ketika krisis, semua perusahaan bangkrut, 98 krisis. Nah, cari gaji gede susah. Akhirnya saya jujur. Pak, saya cari ilmu aja deh. Saya cukup makan, itu udah tak sebutin ke semua perusahaan, udah dapat semua terima. Saya udah dapat ilmu. Tahun 2000 saya mulai bisnis. Jadi dalam 2 tahun itu saya keliling-keliling perusahaan cari ilmu, jujur cari ilmu. Enggak ini. Sampai hari ini semua perusahaan yang masih sama saya masih bagus hubungannya. Karena jujur di awal, gitu loh. Jadi mereka support. Itu nilai-nilai plusnya dan saya mulai dari kecil. Jualan, bikin online, meningkat buat toko dan sebagainya. Akhirnya dari toko, orang yang punya komitmen, yang jujur itu dilihat. Tamu itu melihat, kenapa kok masih sama saya? Ya kamu lihat, kamu komitmen apa-apa. Mereka melihat kita, itu gitu loh. Tamu dari luar negeri jauh ke Indonesia yang kan mereka khawatir. Jangan-jangan ditipu, jangan-jangan itu kan banyak penipuan kayak gitu. Jadi mencari orang yang punya komitmen, punya semangat apa itu dicari kayak gitu. Nah, itu nilai plus yang saya pertahankan. Dan dari situ kadang-kadang harga tidak mesti lebih paling murah gitu. Ya, gitu. Ditawari ke tempat lain, dia bilang saya ditawarin tapi saya nggak beli. Tetap ke kamu karena apa? Saya gini-gini. Dia bilang ada situasi yang kadang-kadang seperti itu. Itu yang sampai hari ini saya menjaga bahwa kepercayaan, komitmen adalah nomor 1. Ya, jadi jujur itu nomor 1. Jadi tidak pernah uang sepeser pun. Kalau mau ngemplang itu banyak cara, tapi tidak saya lakukan. Sekecil apapun tidak pernah. Ada tamu kelupaan pun saya kasih tahu. Oh, kelupaan kamu ini. Jadi, oh ya. Padahal nggak bilang juga nggak tahu. Tapi saya justru itu yang menjadikan kadang-kadang bisnis is not about number, it's not about 1, 2, 3, about harga. Ya itu wajib juga, kita harus kompetitif ya, bukan terus ngawur. Kita apalagi sekarang harus kompetitif. Tapi ada value yang kadang-kadang harus kita ada price, ada knowledge, ada value, ada quality dan sebagainya. Dan tapi saya melihat bahwa value itu penting. Kira-kira begitu. Itu gambaran umumnya dulu ya. Oke. Dari tahun 2000 sekian itu Pak ya. 2000 ya. Hanya di satu pertanyaannya, apakah hanya di Bali Sarung itu saja terus menjadi sampai sekarang, ataukah sempat terpikir untuk yang lain? Saya tentu orang itu terinspirasi. Orang mau berkembang, itu pasti. Atau orang tergoda, itu juga pasti. Ya, artinya begini, kadang-kadang kita itu melihat rumput tetangga itu lebih indah. Ya, setelah di jalan itu, ternyata rumputku dewe lebih bagus. Ya, tapi kalau enggak, panas untuk mencoba. Ya, jadi apalagi waktu itu sering saya ikut seminar yang menggebu-gebu. Wah, bisnis itu gampang gini-gini. Akhirnya ya saya ikut-ikutan. Saya pernah buat warung bakso. Wah, konsepnya nanti bakal di-franchise-kan seluruh Bali dulu deh. Tuh, saya pernah punya warung sup kepala ikan. Wah, pernah. Saya pernah punya warung nasi campur. Pernah. Saya pernah punya meracang sayur kebutuhan gitu, pernah. Saya juga pernah buka percetakan. Percetakan mesin Heidelberg itu yang kualitas terbaik itu saya tahu. Yang harganya 500 juta, 1 miliar, 2 miliar itu saya tahu dan sampai saya detail survei apa dan sebagainya. Atau mesin toko yang kecil. Saya masih punya mesin toko. Yang kecil itu masih punya dan sebagainya. Tapi ibaratnya pengemis atau rezeki itu harus dicari. Pengemis itu ngetok pintu.
100 yang pintu yang diketok, mungkin nanti dapat 30 yang ngasih uang. Ya, nah kira-kira begitu. Jadi saya ngetok tadi, ngetok bakso, ngetok warung. Tapi dengan berjalannya waktu yang masih berjalan, ya bisnis garment ini. Yang lainnya saya sistemnya partner, cuma belum ketemu partner yang pas, dan akhirnya semua tutup. Semua tutup. Kadang-kadang saya waktu itu mutusin bahwa saya fokusnya di clothing company. Tapi saya mau invest untuk ini berpartner. Tapi mencari partner yang pas itu susah. Akhirnya tutup semua. Ya itu yang, dan tapi itu menjadi referensi saya. Customer luar negeri partneran dengan saya. Artinya itu harus saya jaga. Karena saya sendiri bermasalah dengan orang lain karena nggak yang pas. Nah, artinya partner itu ya kita jual beli tapi merasa sebagai partner kerja gitu. Ya. Saya harus menjaga customer saya biar juga untung. Saya juga harus menjaga dia tenang, aman, supply chain-nya itu aman. Nah, gitu. Kira-kira sih seperti itu. Iya. Baik, tadi yang disampaikan oleh Pak Rudi sangat berharga bagi kami. Sebenarnya poin utamanya kaitannya dengan value. Kalau kita baik sebagai entrepreneur, baik itu sebagai pekerja, value. Jadi kejujuran, terus tanggung jawab, apalagi kepercayaan itu penting. Baik. Jadi kalau sudah dipercaya itu, kalau skala yang Pak Rudi tadi sebutkan itu kan ke skala partner, baik itu sebagai Pak Rudi tadi itu sebagai orang yang menerima pekerjaan dari customer, ataupun Pak Rudi sendiri berpartner dengan pihak lain. Jadi poinnya itu value. Jadi kalau sudah kena value itu tadi, ya orang, kalau bahasa saya mungkin bicaranya hati ya. Sebenarnya kalau sudah tersentuh dengan hatinya, saya rasa kalaupun dikasih harga yang lebih murah pun juga belum tentu orang itu memilih. Itu menarik sekali sih. Jadi saya di bidang garment itu saya punya 2 company. Ya, yang garment yang sekarang ini adalah salah satu perusahaan yang 100% saya punya sendiri. Tapi sebelumnya itu mulai dari tahun 2000 sampai 2014 saya berpartner dengan orang asing di Meksiko. Ya, jadi sekian persen saham apa itu trading untuk produk seluruh Indonesia itu kita ekspor ke Meksiko. Kita trading, beli jual. Di satu sisi saya punya perusahaan sendiri garment yang 100% produksi sendiri dan kita ekspor sendiri. Dan dijual ke partner saya juga. Jadi cari punya customer dari 2 perusahaan. Ini trading, ini manufacture. Ya, tapi ini sampai 2014 karena waktu itu kita cukup sibuk sekali dan sebagainya. Akhirnya saya bilang saya harus meneruskan salah satu, kalau jalankan 2 tidak bisa. Dia maunya jalan 2 nggak apa-apa, tapi saya bilang bekerja itu harus 100%. Lama-lama ini saya tidak baik. Akhirnya saya training satu manajer saya, asisten sekretaris saya untuk melanjutkan itu, dan saya training mungkin hampir 2,5 tahun, 3 tahun. Jadi mulai kita sepakat bahwa saya akan mundur 2,5 tahun itu baru saya lepas. Jadi betul-betul saya memastikan perusahaan yang itu jalan, bukan sebulan terus enggak. Training sampai 2,5 atau hampir 3 tahun baru oke, kuat ya, udah bisa. Oke ya. Dia pun mengharapkan bisa nggak saya konsultannya cuma datang 1 jam. Saya bilang sudah cukup karena Anda kasih konsultan bayar lagi, sudah nggak usah deh. Ya, jadi kalau mau telepon oke, tapi kira-kira begitu. Yang sekarang saya fokus di sini. Boleh cerita terkait dengan ini Pak Rudi, kan kalau sudah bicara siklus perusahaan itu kan ada mulai dari istilahnya mulai dari awalnya seperti apa, terlepas dari masa pandemi. Nanti boleh direspon juga terkait dengan pandemi. Jadi sebelum, katakan dari tahun 2000 sampai dengan 2018 sampai dengan 2019 belum pandemi kan, itu grafik perkembangan perusahaan seperti apa? Apakah memang posisi sedang naik atau sedang ada beberapa tren menurun atau seperti itu?
Tahun 2000 itu prinsip saya melihat bahwa ada peluang. Dari yang tadi penjahit satu tadi, ada bule aja bisa. Saya bahasa Inggris ya sedikit-sedikit bisa. Jadi saya meyakini itu terus saya pernah ke pantai itu beach boy kok kayaknya ya nggak sekolah tapi kok pinter bahasa Inggris gitu ya. Artinya oh lah paling ya iso lah gitu kan. Ya wes akhirnya saya meyakini. Oke bisa. Akhirnya dari situ terus kemudian tahun 2000 saya sudah berkeluarga. Istri saya bekerja juga di salah satu perusahaan garment juga. Jadi saya ngambil ongkosan aja. Jadi kita harus memulai tapi bisnis sekecil apapun yang penting itu mulai tapi itu berupa bisnis bukan bekerja. Ya. Saya masih handle perusahaan yang tadi partner itu tapi saya merancang sebuah bisnis kecil. Istri saya juga masih bekerja di salah satu perusahaan. Saya ngambil ongkosan. Jadi perusahaan di tempat istri saya itu ngongkosin 5.000 tas. Di luar itu ongkos jahitnya 2.500. Ongkos jahitnya 4.000 3,5. Saya mohon izin ke perusahaan itu, saya mau begini boleh apa enggak? Boleh, karena di sana kewalahan. Ordernya itu sampai kewalahan. Boleh. Yang penting harga masuk, kualitas oke. Saya ambil, saya kasih penjahit, dapat 1.000, 1.500. Tapi sebulan itu bisa 5.000, 10.000 tas. Kadang ya 2.000, 3.000 enggak mesti ya. Kadang-kadang pas sulit apa-apa gitu. Dari situ kemudian saya tadi kan saya lempar keluar. Kemudian saya beli mesin 1 biji, saya cari penjahit, tak kasih ongkos 2.500. Kalau tadi kan orang luar, sekarang invest sendiri. Jadi dapat untung 2.500. Kali sebulan berapa? Akhirnya saya buka garment di Malang. 15 orang. Cari penjahit, karena di Malang lebih murah. Jadi jam 5 sore saya kirim ke Malang, nanti besok berapa hari, jadi jam 4 pagi saya udah diubung. Jam 4 sore saya mulai ngecekin, sampai jam 1, jam 2 malam baru tidur. Jadi saya tidur 2 jam, 3 jam. Karena saya tanggung jawab tadi dengan perusahaan masih punya partner, habis itu saya malam punya pekerjaan, tidur 2 jam, 3 jam seperti kuliah itu biasa. Nah, dari situ akhirnya saya punya, itu bisnisnya jadi ongkosan aja. Tapi kemudian berkembang, kemudian kita memproduksi sendiri, ada customer lain minta baju, saya buka toko di Legian, di Kute, kemudian saya mulai online, akhirnya tamu nambah. Jadi dari tanpa karyawan, nambah karyawan 1, grafiknya naik. Tahun berapa gitu, di Amerika itu ada badai Katarina atau badai apa gitu ya. Itu drop, bluk. Kayak customer nggak jualan, orang pantainya hancur semua. Nah, jadi terus turun, bluk. Hampir bangkrut. Naik, dikit, terus naik lagi, terus. Nah, sekarang ini pandemi, bluk lagi. Nah, jadi tapi kita sudah punya pengalaman. Saat ini saya sih lebih bergerak ke online. Karena tidak ada fisik, orang datang offline. Online yang saya strong, yang saya mau garap, dan itu masih ada peluang. Tapi itu sebuah peralihan teknologi yang kita harus belajar juga. Jadi ya walaupun jurusan accounting, saya sekarang sudah mulai bagaimana membuat website, bagaimana online iklan. Nah, itu belajar ya. Ya selain pasti saya juga nyari tim yang bisa mensupport itu. Kira-kira. Menarik sekali tadi yang disampaikan tadi. Ya syukur kalau satu usaha itu memang ya mulai dari 0, bukan minus, 0 naik dan bisa mempertahankan stabil, bahkan bisa naik. Tapi ada kalanya biasanya ada pengalaman bahwa pernah terjadi penurunan, itu menjadi pengalaman yang diambil pelajaran juga, sehingga lebih tahan nanti ke depan gitu ya Pak Rudi. Jadi kalau menurut saya sih sudah cukup teruji nih, cuman memang kalau untuk pandemi kan posisi habis. Oh. Hah? Closing. Oh, closing.
Oh, ini masih nyala. Oh. Baik, tadi cukup luas ulasan dari Pak Rudi. Mungkin dari saya, dari sudut pandang penanya, mungkin itu dulu. Nanti ada beberapa hal mungkin belum tersampaikan, bisa next time atau seperti apa. Tapi sangat menarik bagi kami yang masih muda-muda ini, yang masih bekerja, belum punya usaha, pengen punya rintisan usaha. Tadi sudah banyak cerita. Catatan dari saya, Pak, sebagai penanya, kita belajar bukan berarti harus jalanin loh. Dari cerita orang kita harus bisa belajar juga. Mungkin itu. Ya. Pak Rudi. Okay. Ya, demikian bincang-bincang sekilas kami dengan Pak Joni Hermawan yang ceritanya menurut saya pribadi cukup inspiratif. Dari kampung, tidak harus menjadi presiden ya, tapi cukup inspiratif. Mau sepanjang ada keinginan pasti ada jalan. Kira-kira seperti itu. Setuju Pak Joni ya? Ya, jadi sepanjang ada niat dan keinginan pasti ada jalan. Demikian bincang-bincang kami dengan Pak Joni, salah satu bisnismen karyawan di bidang konstruksi. Semoga dengan cerita ini bisa menginspirasi Anda yang saat ini masih bekerja, ataupun siapapun Anda yang mau bisnis atau apapun yang Anda inginkan, bahwa ada value, ada keinginan, ada motivasi yang itu di luar uang, yang kadang-kadang bisa menyelesaikan berbagai masalah. Terima kasih, salam sukses dan sehat selalu dari podcast Bali Today. Hebat, semangat, sampai jumpa.